Bahan-bahan untuk martabak manis, market ekonomis, market menengah, dan market premium. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Lena Ibrahim dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Teman-teman, kali ini aku mau membahas semua bahan-bahan yang aku gunakan jika aku membuat martabak manis, dan aku mau menjelaskan sedikit perbandingan jika menggunakan tepung yang berbeda ya. Nah, kebanyakan teman-teman ya pedagang martabak menggunakan protein sedang ya. Bisa mereknya segitiga, bisa Kompas, bisa Sania, bisa macam-macam ya itu mereknya. Kemudian biasanya ada juga yang mencampurkan dengan 20% tepung protein tinggi. Bisa naga, cap naga itu naga emas, bisa juga cakra kembar ya. Tapi aku setelah uji coba dan kebetulan ada salah satu guru aku di Magelang pakai pul cakra, namanya martabak singa. Sejak itu aku pakai ini, pul ini. Jadi untuk martabak manis sama cookies aku selalu menggunakan pul cakra. Keuntungannya pakai pul cakra ini gimana? Nah, kalau kita bikin yang ekonomis, hasilnya itu sampai besok masih tetap lembut dan ada kenyalnya. Itu. Tapi kalau kita pakai yang protein sedang, dia agak padat. Jumlah cairan juga agak sedikit dibanding cakra kembar. Dan kalau udah keesokan itu dia agak memadat. Kenyalnya nggak ada. Nah, kalau saya buat kenyalnya nggak ada. Tapi kalau ini cairannya butuh lebih banyak. Ini butuh 1400 ml air untuk yang tanpa telur. Kalau ini saya biasa pakai 1250 untuk yang tanpa telur. Nah, jadi kalau lebih cairannya dia akan susah dibentuk, terutama bentuk telinganya martabak. Kalau kunci biru ini sebenarnya untuk kue kering ya teman-teman. Tapi kalau kalian misalnya kehabisan tepung, bisa juga kalian gunakan ini, cuma jumlah cairan ditambah. Misalnya pakai di 1350 karena ini kan kurang cairannya ya. Dan tingkat kelenturannya itu juga kurang. Jadi martabaknya itu lebih cenderung agak padat kalau sudah dingin ya. Nah, martabak yang bagus itu menurut aku sih martabak ekonomis tuh masih bisa bertahan kelembutannya sampai besok minimal 12 jam untuk versi ekonomis tanpa telur. Tapi untuk versi premium dites dulu sampai 24 jam itu masih lembut, baru indikator berhasil kalau menurut aku pribadi. Untuk pengembang aku menggunakan soda kue ini. Ya, ini kenapa aku pilih yang ini kemasan kecil. Jadi ini terjaga fungsi dari bahannya ini. Jadi dia nggak akan, kalau kebuka itu kadang-kadang terkena udara fungsinya berkurang. Jadi kalau ini habis pakai bisa ditutup kembali. Untuk yang menggunakan bahan-bahan seperti misalnya aku pakai bahan tinggi glukosa, misalnya aku pakai campuran tepung kentang, aku pakai tapioka di adonan itu, aku biasa menambahkan baking powder double acting ini. Nah, jadi buat teman-teman yang banyak lemak di dalamnya, misalnya ada butter cair, boleh menggunakan tambahan ini double pengembang supaya lebih mudah mengembang. Dan untuk takarannya, kalau standarnya sih yang martabak yang bahan-bahan dasar itu hanya menggunakan ini 5 gram per kg terigu. Tapi kalau kita menggunakan misalnya ada butter cair di dalam adonan, kuning telurnya bisa 10 per kilogram, boleh kita tambahkan maksimal 8 gram ini. Nggak cekat? Enggak. Iya, kalau 8 gram masih batas ambang. Bahkan ada salah satu guru saya pakai 10 gram. Nggak cekat sama sekali. Nah, dan untuk pemula boleh di mix sama ini. Tapi kalau untuk mix saya sarankan ini 5 gram dan ini juga 5 gram untuk 1 kg tepung terigu. Kemudian lanjut kita ke olesan. Kalau olesan untuk yang premium aku pakai Wisman. Tapi karena Wisman tuh naik banget harganya, sekarang kan sampai 375 per kg. Jadi aku biasanya ganti sama Cormen Petisi. Itu udah enak banget menurut aku. Dan baunya mirip sama Wisman kalau menurut aku pribadi ya. Nah, kemudian untuk market menengah aku pakai Orchid. Orchid ini sebenarnya isinya margarin dan butter sih. Tapi ini enak banget menurut aku, wangi, nggak usah di mix. Nah, untuk market ekonomis aku pakai Blue Band, cake and cookies, atau pakai Palmia Royal. Nah, kalau ini kemarin nggak dapat Palmia Royal, jadi antara dua itu ya teman-teman. Itu aja bahan-bahan yang aku gunakan. Next aku akan bahas, kalau yang lain standar aja ya teman-teman. Mungkin ke pembahasan penggunaan dengan mencari karakter dengan menambahkan bahan-bahan selain bahan dasar. Jadi bahan dasarnya itu teman-teman hanya terigu, gula, pengembang, dan air.
Jadi, kalau garam itu sebenarnya kan cuman ini aja, tambahan aja ya untuk rasa. Nah, jadi kalau ketika mencari karakter bisa kita tambahkan misalnya di adonan tuh banyak telurnya. Yang kedua pakai campuran kemiri, pakai campuran tepung kentang, pakai campuran, tepung kustad, pakai campuran, eee, tepung macam-macam ya pokoknya kita bisa menambahkan untuk mencari karakter. Bisa menambahkan santan juga, bisa menambahkan butter cair. Ya, itu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang aku sampaikan hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar postingan. Makasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.